Remaja sehat, peduli sesama. Dimensi manusia. Dimensi manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, dimensi fisik. Dimensi fisik melibatkan tubuh. Contohnya, olahraga, makan makanan sehat, cukup tidur, dan bersantai. Yang kedua, dimensi mental. Dimensi mental melibatkan otak, meliputi membaca, mendidik, menulis, dan belajar keahlian baru. Yang ketiga, dimensi rohani. Dimensi rohani melibatkan jiwa. Contohnya bermeditasi, menulis jurnal, berdoa, dan menyimak media berkualitas. Dan yang terakhir, yang keempat, dimensi emosional, yang melibatkan hati. Meliputi, menjalin hubungan, memberi pelayanan, dan tertawa. Kebersihan dan kesehatan. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk debu, sampah, dan bau. Kesehatan adalah keadaan sehat dan aman secara fisik, mental, dan sosial. Kualitas diri, terutama seorang remaja, juga dinilai dari pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan yang akan berdampak pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Gaya hidup bersih dan sehat. Beberapa gaya hidup sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga pola makan. Menjaga pola makan artinya kita harus menjaga asupan gizi seimbang dan pola makan yang teratur. Perilaku gizi seimbang adalah pengetahuan, sikap, dan praktik keluarga meliputi mengonsumsi makanan gizi seimbang dan perilaku hidup sehat. Makanan seimbang adalah pilihan makanan keluarga yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan masing-masing anggota keluarga dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari pencemaran. Zat gizi yang diperlukan oleh manusia meliputi yang pertama sumber tenaga atau kalori. Dapat diperoleh dari hidrat arang, contohnya beras, jagung, dan singkong. Yang kedua sumber protein. Sumber protein terbagi menjadi 2 jenis, hewani dan nabati. Hewani contohnya daging, telur, dan ikan, sementara nabati tahu dan tempe. Sumber lemak. Sumber lemak juga bisa didapat dari hewani dan nabati. Berikutnya sumber vitamin. Sayur dan buah merupakan makanan yang kaya akan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Dan yang terakhir, sumber mineral dan air. Indeks massa tubuh atau IMT. Kita menghitung IMT dengan rumus berat badan dengan satuan kilogram per tinggi badan kali tinggi badan. Indeks massa tubuh terdiri dari 5 kategori. Kurang dari 17 berarti sangat kurus. 17 hingga 18,4 artinya kurus. 18,5 hingga 25 normal. 25,1 hingga 27 berarti gemuk dan lebih dari 27 sangat gemuk. Yang kedua, olahraga. Lakukan senam atau berjalan kaki minimal 30 menit secara rutin 3 kali seminggu. Dengan begitu, kita sudah melakukan olahraga yang akan membantu menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan tubuh. Atau tekuni cabang olahraga sesuai minat masing-masing. Berikutnya, tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari merokok atau minum minuman beralkohol untuk diri sendiri maupun orang lain. Jauhi rokok dan minuman keras. Diawali dengan penolakan jika ada yang menawarkan. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau bersepeda. Selain menjaga kesehatan, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggantinya dengan berjalan kaki atau bersepeda, tingkat polusi akibat gas buangan kendaraan bermotor dapat berkurang. Yang kelima, menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci, dan toilet. Dengan menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci, dan toilet, kita mencegah pertumbuhan bibit penyakit.
Dan yang keenam, pembuangan sampah dan limbah keluarga. Agar tidak mengganggu kenyamanan dan menimbulkan bibit penyakit, selalu buang sampah pada tempat yang disediakan. Pembuangan limbah keluarga harus dipastikan mengalir ke sistem drainase atau penyaluran limbah di kompleks tempat tinggal. Pisahkan sampah organik dan anorganik agar dapat didaur ulang. Berikutnya, manfaat berperilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja manfaat berperilaku bersih dan sehat? Beberapa di antaranya yang pertama, membuat orang lain senang bergaul dengan kita. Kedua, menjadi contoh bagi orang lain untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga, membuat lingkungan terbebas dari penyakit. Keempat, dengan menjaga kebersihan, kita juga membuat orang lain menjadi sehat. Dan yang kelima, timbul kesenangan, kenyamanan, dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Beberapa penyakit yang dapat timbul akibat tidak menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya adalah diare. Gejala diare yang bisa kita perhatikan, buang air besar lebih dari 3 kali sehari, dan banyak mengeluarkan cairan. Pencegahan penyakit ini dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Penanganan yang dapat kita lakukan, minum LGG atau larutan gula garam. Yang kedua, DBD. Gejala DBD adalah demam terus-menerus. Kita memerlukan pemeriksaan lab untuk memastikan bahwa seseorang terjangkit DBD. Pencegahannya dengan melakukan 3M, menguras, menimbun, menutup. Penanganan dari penyakit ini, banyak minum air dan segera hubungi layanan kesehatan. Yang ketiga, demam. Gejala demam adalah meningkatnya suhu tubuh di atas normal, hingga 37,5 derajat Celcius. Pencegahan demam adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Penanganannya, kompres air hangat dan segera hubungi layanan kesehatan. Dan yang terakhir, gizi buruk. Gizi buruk diakibatkan karena seseorang kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Pencegahannya, mengonsumsi makanan bergizi secara teratur.